Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Panelis kita hari ini. Karena begitu sampai di ijazah, Pak, ini kelihatannya agak lama nih. Mesti telepon Roy Suryo dulu, ini asli atau tidak ini? Menteri Tenaga Kerja itu muncul pas hari buruh, pas banyak PHK, munculnya itu aja, Pak. Tagline kabur aja gitu ya, itu sebenarnya memang kebutuhan di luar tuh banyak sekali yang berbasis skill. Jadi kalau ditanya sejauh mana efektivitas sidak yang dilakukan oleh Wamen, menurut saya so far itu cukup shocking begitu. Humas saya itu greget dengan saya. Pak Menteri ini bagus nih konten. Nah, saya bilang I don't care buat konten. Gajah Duduk dipilih karena keunggulan dalam berinovasi, sehingga melekat di hati masyarakat secara turun-temurun. Perkembangan sarung sedemikian pesatnya, hingga sekarang tidak hanya digunakan pria sebagai outfitnya, tapi juga wanita di segala suasana. Sarung Gajah Duduk menawarkan kenyamanan yang sesungguhnya. Gajah Duduk hadir di setiap momen terbaik Anda. Sesuai dengan tagline kita, sarung Gajah Duduk adalah legenda Nusantara. Sarung adalah budaya kita, sarung adalah Indonesia. Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program spesial Metro TV Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dan malam ini adalah malam spesial karena kita akan menghadirkan bintang tamu yang tentu saja spesial. Dan tak lupa juga tepuk tangan untuk teman-teman audiens yang sudah ada di studio. Tepuk tangan teman-teman. Terima kasih. Q&A akan menghadirkan seorang Menteri Kabinet Merah Putih sebagai bintang tamu dan bergelar profesor, memiliki riwayat akademis yang mumpuni, mendapatkan gelar sarjana dari Institut Teknologi Bandung, memperoleh gelar dokter dari Virginia Tech, Amerika Serikat, dan didapuk menjadi seorang guru besar dalam bidang ergonomi, rekayasa kerja, dan juga keselamatan kerja. Nah, apakah sudah tahu siapakah dia? Langsung saja kita berikan sambutan yang meriah untuk Profesor Dr. Yasserly, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Apa kabar Pak? Selamat malam Pak Yasserly. Silakan duduk. Satu kata untuk menggambarkan situasi ketenagakerjaan sekarang apa Pak? Challenging. Challenging. Bagi semua challenging. Bagi saya challenging artinya kita harus kawal ini. Ya, tantangan global, kemudian kondisi industri di Indonesia, ketenagakerjaan, internal birokrasi, dan bagi teman-teman pencari kerja juga harus challenging karena tuntutan itu akan semakin berat, kompetisi semakin tinggi, mereka harus lebih punya kompetensi yang lebih baik, punya growth mindset. Gitu ya, dan ya challenging for everybody. Ya, Pak, tapi lebih personal, saya pengen tahu ya perasaan Bapak sebagai seorang menteri itu suasana kebatinannya seperti apa sih Pak ketika melihat angka pengangguran meningkat, PHK di mana-mana, lapangan pekerjaan menyempit, banyak orang kabur ke luar negeri tapi kemudian malah terjebak dalam perdagangan orang karena saking minimnya pekerjaan di Indonesia. Nah, ini gimana Pak? Perasaan Bapak waktu melihat fenomena sekarang tuh? Ya, Bapak rasakan apa Pak? Ya, itu jadi dorongan. Ya, tidak semuanya benar juga, Mbak Johanna. Ya, mungkin nanti kita bisa elaborasi bersama. Nah, disinilah juga saya melihat, kita harus memberikan informasi yang lebih utuh kepada masyarakat bahwa pemerintah itu melakukan sesuatu. Dan kita juga harus menyadarkan masyarakat bahwa mereka juga harus mempersiapkan diri lebih baik. Kita juga mendorong industri untuk lebih maju, gitu ya. Kan menjadi guru besar dan juga akademisi kan lebih tenang ya hidupnya. Ketika menjadi menteri itu dengan segudang permasalahan sempat merasa kaget, waduh,
atau ingin mundur atau mungkin sempat ingin menyerah gitu, pernah nggak Pak terbesit itu Pak? Kaget pasti. Merasa kemudian suatu ketika, aduh, ya bahasanya seandainya saya bisa melakukan lebih banyak lagi misalnya begitu ya. Seandainya kemudian kita bisa merangkul teman-teman gitu ya, apakah itu serikat pekerja, industri gitu ya, kemudian perguruan tinggi, pemerintah daerah, ya itu yang kemudian menjadi tantangan gitu Tantangan ya. Tantangan. Nah, dulu ada sebuah episode Q&A Pak. Kami menghadirkan Wamenaker, Bang Ebenezer begitu, ya kan, Bang Ebenezer. Karena selalu viral ya di setiap pergerakan Bang Ebenezer. Ada satu panelis yang kemudian bertanya kepada beliau, Pak Menteri kemana? Kok yang muncul ke lapangan selalu Wamenakernya? Nah, saya pengen tanggapan dari Bapak juga. Tapi kita lihat dulu cuplikan yang satu ini. Siap. Menteri, ya kenapa sih lu yang mesti harus turun ke sana kemari, kemudian ngejawabin semua soal? Tugas kita di sana kan kita punya peran dan tugas masing-masing. Pak Menteri ini kan, Menteri saya ini kan banyak kelebihan ya, sedikit kekurangan. Pak Menteri saya ini punya kemampuan secara konseptual ya, jadi dia perannya selain bicara tentang konsep, kemudian saya bicara tentang lapangannya. Artinya ya kita dan Pak Menteri saya ini saling mengisi aja. Gimana Pak menanggapinya? Karena yang sering muncul tuh kadang malah wamennya. Ya nggak masalah karena memang begitu gitu ya. Secara kasar memang saya melihat saya harus lebih banyak untuk kemudian membangun sinergi dan kolaborasi. Nggak takut kalah pamor Pak? Tidak ya. Tidak hanya saya Pak kali ini yang akan ingin menggali dan juga menghangatkan suasana Q&A kali ini. Ada sejumlah tamu spesial yang juga penasaran ingin bertanya-tanya tentang Bapak. Karena mereka juga menjadi pengamat Bapak selama ini dengan segala kiprah dan juga kinerjanya. Langsung saja ya, kita akan undang para panelis Q&A. Mbak Afiliani, tepuk tangan dong buat Mbak Afiliani. Oh dari Anda. Dan ada Mas Aris Fadilah, jurnalis senior Metro TV. Bang Henry Satrio, pengamat politik kita. Oke, Bang Hensat, salim dulu dong. Apa kabar? Oke, kalau khusus Bang Hensat nggak boleh duduk dulu, berdiri di sini. Katanya ingin menyampaikan suatu pesan untuk Pak Menteri. Apaan? Itu kan? Jangan dong, kerja dulu nih. Nah kan harus pesannya dulu apa? Maju di Q&A. Ini serius nih, Jo. Serius? Coba langsung. Katanya kemarin tuh ada pesan-pesan khusus ini buat Pak Menteri. Pak, saya usul boleh ya? Bapak kan Menteri Tenaga Kerja. Dalam lamaran pekerjaan Pak, atau dalam syarat-syarat menerima pekerjaan, menurut saya harus ada dua Pak yang dihapus Pak. Yang pertama adalah mampu bekerja dalam tekanan Pak. Karena menurut saya itu double-double Pak. Kita hidup sudah dalam tekanan, kerja juga harus dalam tekanan. Jadi menurut saya itu berlebihan lah Pak syaratnya Pak. Senyum dong, tepuk tangan. Ya. Makasih ya. Harus begitu ya Pak ya. Bapak ini memotivasi sekali. Terus kemudian yang kedua Pak, menurut saya yang penting itu juga tolong dihapus berpenampilan menarik Pak. Karena nggak mungkin saya diterima terus kan Pak. Setiap kali saya ngomong diterima. Saking menarik Pak. Aduh Pak. Kalau sekarang banyak PHK Pak. Katanya alasannya sekarang adalah zaman menggunakan otak, menggunakan kecerdasan AI Pak. Akhirnya banyak di PHK Pak. Tapi menurut saya yang salah itu kementerian Bapak. Kalau sampai kemudian yang tidak mampu menggunakan otak kecerdasannya ini harus di PHK. Nama Bapak itu Kementerian Tenaga Kerja. Harusnya Bapak ubah dong jadi Kementerian Tenaga dan Otak Kerja. Jadi yang lain juga otaknya ini dipersiapkan untuk kerja Pak. Ya. Lumayan ya. Lumayan Jo. Lumayan, bangga. Aku juga bangga. Nah, satu lagi nih Pak, nyerempet nih. Biasanya kita tuh kalau ngelamar pekerjaan kan Pak, di interview Pak. Biasanya itu kalau kita di interview Pak, langsung ke CV. Sekolahnya di mana, lulusan mana, pekerjaannya apa, kemampuannya apa, kemarin bertanggung jawab kemana. Terus ujung-ujungnya kan kemarin digaji berapa, sehingga gaji sekarang kan pastinya bisa dikasih lebih tinggi. Kelihatannya sekarang ini agak sulit Pak, sampai dalam interview itu kita sampai di level pengalaman kerjanya apa. Karena begitu sampai di ijazah Pak, ini kelihatannya agak lama nih.
mesti telepon Roy Suryo dulu. Ini asli atau tidak ini jasa? Jadi kelihatannya agak lama Pak interview itu Pak. Gitu aja Pak ya. Ini kalau stand up comedy yang asli nggak perlu salaman. Kalau saya perlu salaman. Terima kasih, tepuk tangan dong Bang Hensha. Jadi kalau ditanya sejauh mana efektivitas sidak yang dilakukan oleh Wamen, menurut saya so far itu cukup shocking begitu. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.